Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini, di hari Rabu, hari rayanya Ikram. Nah, hari rayanya Ikram. Jadi kalau para ulama itu setiap hari, hari biasa beliau itu ngaji, dijadikan sebagai hari raya. Pakai minyak wangi dari pagi, gitu ya. Jadi udah nggak sabar nunggu di waktu. Masya Allah. Tambahan tadi udah pakai minyak wangi, tambahan. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, kalau bisa yang di YouTube juga ya, itu pakai minyak wangi juga ya. Nah ini coba disebar lagi minyak wanginya ya. Ini, Masya Allah, ini minyak wangi dari Arab ini, subhanallah, Masya Allah. Ini bukan tanah abang ya, bukan ya. Tanah suci ya. Jangan banyak-banyak, bagi-bagi. Alhamdulillah. Ini bahagia kita seperti hari raya, memuliakan hari ilmu. Ya, jadi hari raya kita adalah salah satunya adalah hari raya ilmu. Maka Ikram menjadi hari raya kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya jadikan ilmu yang kita terima di malam-malam setiap Rabu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mustaqim untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hari ini saya membersamai Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Rashidin yang insya Allah akan membahas kitab masih Aqidatul Awam. Aqidatul Awam, hari ini kita mulai mengambil berkah dari penjelasannya Syekh Nawawi Bantani. Masya Allah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, tidak berpanjang kalam. Ya, terima kasih kepada semua juga yang di YouTube yang sudah hadir. Ada yang dari Papua, Ustadz. Masya Allah, dari Papua. Apa kabar, Pak C? Oh, begitu ya. Sorong, Papua Barat ya. Masya Allah. Dari Ciputat juga hadir. Pasuruan, Jatinangor, Masya Allah, Garut hadir. Ya. Kasih tahu yang lainnya semua ya. Kita alhamdulillah bisa dengan metode ini kita bisa ngaji antara yang offline dengan yang online, insya Allah dapat barokah semuanya ya. Tak berpanjang kalam, saya langsung serahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Rashidin. Kepada beliau, falyatafaddal mashkuran. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala baitihi thumma usan ila sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma usan ila Syekh Ahmad Marzuki Al-Maki wa usan ila Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bandani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ustadz Nasrullah, para sahabat yang ada di Magnet Rezeki Center dan seluruh dunia yang bisa menyimak, mari kita awali majelis kita dengan mengamalkan apa yang diamalkan ahli surga. Masya Allah ya, jadi kita masuk surga sebelum sampai surga. Maksudnya apa? Senyum. Silahkan bibirnya ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Celing. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Karena ilmu hanya masuk kalau kita bahagia. Kalau yang punya masalah, tolong masalahnya tinggalin di tangga dulu ya. Nanti kalau masih ada pulangnya ambil lagi. Lagi. Baik ya, kita langsung memasuki bait ke-6 ya. Kemarin sudah dibahas bait pertama, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'ilmil ihsani. Saya bersyukur karena Ustadz Wahidin membahas basmalah dengan komprehensif ya. Bismillah itu menjadi tameng kita dari godaan setan, dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan. Itu penjelasannya Syekh Nawawi juga, alhamdulillah. Kemudian kita sudah ya, ternyata apa yang di-create oleh teman-teman dari Magnet Rezeki itu luar biasa. Saya dapat forward dari Ustadz Nas tentang fadilah sholawat itu ya. Siapa yang bersolawat 1 kali dibalas oleh Allah 10 10. Satu saja lebih baik dari seluruh amal kita. Itu tak iseng-iseng, tak jadiin namanya, bacaannya real ya. Real itu. Wah, di Instagram dan di Facebook saya ya ribuan yang lihat itu. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Padahal saya ngomong udah lama. Iya. Tapi barokahnya dibuat 1 menit itu orang yang lihat lagi. Ya. Ya, terima kasih nih pada tim media. Terima kasih karena saya kemudian dapat bintang dari Facebook ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih ingat kan? Jadi 1 sholawat saja Allah membalas kepada kita. Kita sudah punya tabungan kebaikan lebih baik daripada amal kita sejak balik sampai Allah, Masya Allah. Baik ya. Kita lanjutkan di bait yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wa ba'du, dan setelah ya. Setelah apa? Alhamdulillah, sholawat kan gitu. Kemarin sudah kita bahas. Fa'lam, maka ketahuilah biwujubil ma'rifah ya, wajib kita mengenal ya, mengenal Allah. Jadi ibadah itu tidak sah menurut para ulama kalau kita tidak kenal yang kita ibadahi. Ya, contoh sederhana, ada orang yang belum ngaji, kemudian ingin khusyuk, waktu sholat dia membayangkan lafadz Allah. 50 itu dibagi 20, 20, 4, 4, 1, 1. Ya, coba rumusnya gimana? 20, 20, 4, 4, 1, 1. Wah, ini formasi itu Chelsea kayaknya. Li'annal ma'rifata wajibatun, karena mengenal Allah hukumnya wajib. Ya. Alal kulli mukallafin, bagi setiap orang mukallaf. Makanya kalau mengenalkan anaknya kepada Allah, yang kedua mengenalkan kepada Rasulullah. Masya Allah. Jadi itu kewajiban orang tua Ya. memperkenalkan Allah dan Rasul. Ya, di antaranya tadi ya, akidatul awam itu harusnya jadi dalam tanda kutip nyanyian anak mulai TK kan. Oh, sejak Abda'u bismillahirrahmani wa birahimi ya. Daimil ihsani. Jangan anak kecil dinyanyiin lagunya Rihanna ya. Saya suka ngelihat nggak sengaja lagi nyari radio Islam, ketemu radio itu wek 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 wek. Oh, apa ini lagu wek wek? Apa itu ya? Kemudian wahdhar, dan hati-hatilah anit takliti fayakunu imanuka muhtalafan fi. Nah, ini berikutnya ini. Dan hati-hatilah dengan taklid, karena keadaan imanmu akan menjadi diperselisihkan di dalamnya. Kenapa kita ngaji lagi padahal ini ilmu zaman SMP? Ustadz Nasrullah sekarang sudah lama melanglang buana, kemudian mengajarkan ilmu magnet rezeki. Kita kembalikan apa? Kalau kita ikut-ikutan dalam ilmu akidah, itu menjadi syak gitu loh. Pokoknya dari kecil begini ya begini. Tugas kita itu kan belajar. TOEFL aja paling tinggi berapa katanya? Yang bahasa Inggris ada yang tahu? Skor TOEFL tertinggi, Mas? Hah? 700 ya. TOEFL aja perlu ditingkatkan, macam-macam ya. Ya. Faqauluhu i'lam bi makna
ya, a'rif ka qauli ta'ala la ta'lamunahumullahu ya'lamahum, ya. Kenapa kita harus tahu? Karena Allah sendiri yang memerintahkan. Kalau tahlilan, setelah itu kemudian kalau mengajak orang untuk la ilaha illallah gimana? Ya, afdalu dzikri fa'lam Annahu la ilaha illallah. Jadi kalau kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, la ilaha illallah itu harus diilmui, bukan sekedar la ilaha illallah. Ya. Firman Allah Ta'ala, la ta'lamunahumullahu ya'lamhum, yang kamu tidak mengetahui sedangkan Allah mengetahui. Ya, jadi apa inti yang harus kita highlight sekarang? Tidak boleh iman itu ikut-ikutan, tidak boleh taklid istilahnya, apalagi bab akidah. bab akidah Ikut-ikutan ya nggak boleh. Berarti harus diilmui. ya. Falidzalika, ya, atba'ahun nadimu qaulahu biwujubil ma'rifah. Oleh karena itu Imam atau Syekh Ahmad Marzuki mengikutinya dengan kalimat biwujubil ma'rifah. Maksudnya apa? Agar kita itu, ya, benar-benar faham, bukan ikut-ikutan, ya. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Coba kita ulangi. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Kita pakai syair. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Ulangi lagi. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Wah, udah siap aja ini ya santri ya. Ya, kita baca ini meskipun nggak paham tapi kita baca ya bil barokah. Qala berkata fal yumi imam dalam maknal yakin ta'addi ilasna ini. Dan jika kata alima dengan menggunakan makna yakin maka menjadi muta'addi dua maf'ul. Ya, ini Ustadz Ali ya. Nahwu Shorob ya. Ini sudah pada paham apa? Sudah pada apal jurumiyah? Atau udah hafal Alpiyah? Alpiyah nggak hafal? Masa nggak hafal? Kalau ditanya sudah hafal belum Alpiyah? Sudah. Coba Alpiyah gitu. Dan jika menggunakan, nah ini kita lewatin saja. Jadi wa innama abaron nadimu bi'lam ila akhir ini, sesungguhnya Syekh Ahmad Marzuki mengungkapkan kata i'lam sebagai peringatan bagi pendengar agar ucapan yang dikatakan harus dijaganya. Perhatikan ya. Jadi ngomong yang benar atau diem. Gimana bahasa Arabnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair Aw liyasmut. Ya. Jadi lebih baik diam daripada ngomong yang kita tidak tahu juntrungannya. Itu lebih selamat, ya. Karena menjaganya adalah sumber dari kebaikan dan sebagai isyarat bahwa sesungguhnya pekerjaan mencari ilmu adalah pekerjaan yang mencari utama. Maka mencari ilmu itu, ya, kalimat bid'ahnya tadi hari raya, ya. Nah, kalau kita baca ini dijelaskan ya, kita sudah paham ya, para ulama itu beda pendapat ngomong bid'ah. Ada satu pihak mengatakan seluruh yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Kalau yang kita ikuti atau saya ikuti ya, tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi itu sebuah keburukan. Contoh ada orang tawaf di lantai 2 di Masjidil Haram. Waktu zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang ada. Iya. Berarti bid'ah itu. Iya. Apalagi yang lantai 3 itu. Lantai 3. Lebih bid'ah lagi. Ya, lebih bid'ah lagi. Lontar jumroh zaman Nabi ada lantai 1, lantai 2, lantai 3? Nggak ada. Sampai lantai 5 itu ya. Di Mina zaman Nabi belum ada apartemen. Iya. Sekarang orang sana kalau mabit di apartemen. Ya, makanya nggak apa-apa ada yang mengatakan semua yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah, nggak apa-apa. Tapi kita banyak ulama-ulama yang mengatakan bid'ah itu hukumnya 5, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Magnet rezeki bid'ah atau bukan?
Oh, bukan, ada dalilnya. Ya, ya. Bid'ah hasanah, karena istilah magnet rezeki tidak ada di zaman Nabi. Tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi semuanya bid'ah dalam konotatif, ya, menyebabkan masuk neraka, kan gitu. Ya. Kan repot kalau kenapa kamu masuk neraka? Saya ikut Magnet rezeki. komunitas magnet rezeki gitu kan. Emang apa yang dibaca? La ilaha illallah. Masa baca la ilaha illallah masuk neraka, kan gitu. Malaikatnya juga bingung. Iya. Kok bisa masuk? Ya. Ya. Mohon maaf skenanya tadi belum sempurna ya. Walam yakul ya ifham li annal amro bil fahmi yasta'di, kar akidah itu bukan ifham tapi iklam. Ini yang gini-gini aja dibahas. Ini kalau mau jadi santri ya begitu, satu kata aja kadang-kadang ya bisa 4 kali pertemuan. Kita kan nggak begitu, yang penting akar-akarnya kita paham ya. Jadi Syekh Ahmad Mahjuruki mengajak kita untuk iklam ya, bukan ifham. Berarti di sini ada beda pemahaman ya, antara paham dengan berilmu di situ ya. Kenapa? Karena ya, beliau tidak mengatakan ifham fahamilah, karena perintah dengan kata faham menarik akan kalam terdahulu yang telah dipahami. Jadi memahami itu hanya ada kata-kata duluan kemudian kita paham ya, dan itu tidak dapat ditemukan di sini. Walam yakul adri ya, tidak juga mengatakan adri ya, li'anal amru bidariyati yakdoti ila akhirih. Beliau tidak mengatakan juga adri mengerti ya, karena perintah dengan kata diroyah menghendaki akan hasilnya ilmu dengan cara pelan-pelan. Perhatikan ya, kalau ifham itu hanya paham nggak tadi Ustadz ngomong gitu doang. Ya. Ya. Fahimtum, ya. Fahimna. Paham gitu Ya. kan? Ya. Ya. Nah, juga nggak adri itu hanya apa? Ini sesuatu yang harus segera paham. Ya. Kalau ngomong adri berarti pahamnya bisa tahun depan, bisa sebelum mati. Yang namanya kalimat akidah itu kita harus tahu, karena kita sholat 5 waktu, maka sebelum sholat kita harus tahu siapa yang kita sembah. Ya, seperti itu kira-kira. Dan diroyah adalah ilmu yang dihasilkan setelah melakukan tafakur. Dalam akidah kita tidak membutuhkan tafakur karena sudah ada. Walam yakul ikro, dan beliau tidak mengatakan ikro, bacalah. Li'annal amru bil qiraati yaktadi tahsilul al-fadhi, karena perintah dengan kata ikro atau qiraah menghendaki akan hasilnya hanya lafaz. Ya. Walam yakul ihfad, dan beliau juga tidak mengatakan ihfad, hafalkanlah ya. Li'annal fido saunu syai'i ani ya, halaman berikutnya ya, tolong yang operatornya. Karena ya, jadi bisa dipahami ya, kalimat belajar akidah itu ya perintahnya i'lam, bukan ifham, bukan ikro, bukan ihfad ya. Bukan. Karena kalau hafalkan ya hafal doang. Hafal doang. Ya. Coba hafalkan 20 sifat, ya, Ya, cuma hafal. hafal. Ini harusnya diilmui, bukan difahami juga. Ya, sama kayak sholawat magnet rezeki, hafal dari kecil karena nggak dijelaskan ya nggak. La ilah, ya dibacain. Begitu dijelaskan, celing keajaiban, karena paham. Iya, karena ada ilmu. Ada ilmu. Masya Allah. Kalau kita baca wirid-wirid, salah satunya yang diajarkan oleh ya guru mulia yang baru pulang, Habib Umar bin Hafidh ya. Dianjurkan membaca tadi sholawat magnet rezeki berapa kali? 100 kali. 100 kali sebelum adzan subuh. Ya, salah satunya begitu ya. Kalau belum ada penjelasan aja, rata-rata orang menjadi yakin, apalagi dijelaskan. Ya, gitu. Masya Allah. Ya. Walam yakul isma, beliau juga tidak memilih kata isma li'anal amri bisam'i yakdo tahsilal labdi faqat. Dan beliau tidak berkata dengarkan, karena perintah dengan kata sami mengendaki hanya dengerin. Dengerin ya, saya mau ngomong, beda kalau ya, i'lam, ketahuilah. Ya.
wal maqsudu huna tahsilul ma'ani ala wajhil jazmi bisyur'ati. Padahal yang dimaksud di sini adalah menghasilkan maknanya atas jalan pasti dengan cepat. Masya Allah. Oh, ternyata Imam Nawawi sudah canggih ya. Sekarang kan cara cepat baca kitab kuning. Oh. Cara cepat dapat rumah 1 miliar. Iya, Iya kan? Ya, ada di PT sebelah itu ada saya sudah. Ustadz mau punya rumah 1 miliar enggak? Iya. Enggak mau. Kenapa? Saya maunya 4 miliar. Ya. Ya, saya pernah ketemu ownernya langsung, ketemu umroh itu. Ustadz kelihatannya perlu dikasih yang rumah 1 miliar. Mohon maaf, rumah 1 miliar sudah lewat. Saya pengennya 4 miliar. Ya, saya mendoakan ya mereka-mereka yang rajin mencari rumah 1 miliar, mencari pajero apapun atau mengerjakan, yakni mengerjakan akan kewajiban ma'rifah. Jadi bi seperti bismillah. Kemarin sudah dijelaskan ya. Bi gara-gara bis itu kita menjadi terhubung dengan asma Allah ya, dan seterusnya. Sinyalnya nampaknya ya, sinyal ya. Pakai ini aja, pakai apa? Tethering. Jangan pakai wifi. Ya. Wa qauluhu min wajibin, dan ucapan beliau Syekh Ahmad Marzuki min wajibin, dari wajibin menjadi bayan atau penjelas ya. Lil isrina wa qauluhu isrin, bagi kata isruna dan ucapan beliau isruna menjadi maf'ul bih lafat i'lam. Ini yang belajar nahwu ya. Wah, ini dijelasin satu persatu, Iya. ini satu huruf. Iya. Wa ba'du fa'lam biwujubinya apa Ya, gitu ya. disebutkan di sini. Karena kan beliau lagi mengajarkan kita ilmu, bukan sekedar paham. Sebagaimana bismillah. Kemarin Ustadz Wahidin sudah jelasin ya. Ba-nya apa, sinnya apa, mimnya apa, dan seterusnya. Ini mudah-mudahan nyangkut ini ya, Masya Allah. Ya pelan-pelan lah. Ya, pelan-pelan Minimal ini. tabarukan pernah mendengar kata gitu Ya. itu. Nanti karena kita belajar ilmu keajaiban, nanti pas ditanya orang itu insya Allah paham. Keluar Iya tiba-tiba. gitu ya. Begitu kepepet, kamu ngaji malam Jumat di Ikram apa? Kira-kira gini ya. Ternyata untuk belajar ma'rifat itu dipilih kata oleh pengarang kitab itu i'lam. Ya Allah. Harus punya ilmu, bukan sekedar paham, Ya. bukan sekedar ngapalin, bukan sekedar membaca gitu ya. Ya, karena ini yang berat dari ngaji kita itu kan indahnya ngaji kitab gitu ya. Iya. Maka kita harus menyesuaikan resonansi ini ya. Meskipun kitabnya sudah kita turunin lagi, kitab yang sudah ada terjemahannya ya buat saya. Biar daripada saya mikir pusing-pusing, kemudian saya menjelaskan nggak paham kan berat ya. Mending kita sama-sama yang ketemu. Mungkin teman-teman juga kemarin juga kan ada Habib Umar ya. Ya. Habib Umar bin Hafiz. Itu kan talaki kitab itu Iya. ya. Pada ngikutin nggak nih? Ya. Semalam sampai jam berapa saya tungguin gitu kan. Kok ya Habib Umarnya belum ngomong-ngomong, saya ketiduran ya. Masih Habib-Habib lokal dulu ya. Iya, Habib lokal ya. Waduh, ketiduran. Pas yang subuh baru ya. Dan itu tadi pagi itu belajar izromaita ya. Wama romaita izromaita walakin Allah roma. Itu dijelasin satu persatu, Masya Allah ya. Ya, itu yang membedakan, mohon maaf, ustadz biasa dengan ulama. Allah. Ya. Saya cerita sedikit, saya punya mobil, ketemu guru saya, dipegang, Bismillahirrahmanirrahim, selamat. Beliau ngomong begitu doang. Setelah saya ulur-ulur, kenapa saya kecelakaan selamat? Karena fadilahnya itu. Saya habis beli mobil, ketemu guru saya, naik di dashboard, terus ngomong Bismillah, selamat ya. Gitu doang. Saya nggak tahu rahasianya. 3 tahun kemudian saya kecelakaan, guling-guling, mobilnya ringsek, saya selamat. Oh ini bedanya. Bismillahnya orang yang i'lam sama hanya Bismillahnya ikro. Ikra. Ya kan? Masya Allah. Iya, Ya hanya ikro dan i'lam. Di balik ba ada apa, di alif sim ada apa gitu kan. Jadi beliau tuh bukan cuma sendiri di mobil itu, satu keluarga dan semuanya selamat. Iya. Itu jatuh berapa meter Ustaz ya? Mungkin ada sekitar 12 meter ya. 12 meter dari tol itu. Iya. Ya. Tapi Masya itu maunya Allah, enggak menurut itu gara-gara saya enggak bisa Ya, gitu. atas izin Allah. Walakinnallaha roma. Ya. Gitu kan. Saya dulu sanksi juga. Kalau ngaji sama ulama itu
ngajinya pelit banget gitu loh. Maksudnya kan, Iya. kita kalau ngaji kan kalau bisa 10 halaman sekali ketemu gitu ya. Iya. Ini satu. Kalau mungkin ingat di Mihrab Kolbu dulu ada Ustadz Ahmad Sanusi ya. Saya kalau datang ke beliau ngaji tafsir itu Bismillahirrahmanirrahim, mana udah jauh-jauh ke rumahnya di Cimanggis itu doang, habis itu pulang. Padahal kitabnya tebel gitu kan, otak kita nih kapan selesainya gitu. Ini kemarin juga waktu ngaji sama Ustadz Wahidin Iya. gitu kan, kitab apa? Syifa Us-Saqim. Iya. Setengah jam menjelaskan keutamaan penulis. Iya. Setengah jam berikutnya bismillah. Bismillah. Dadang ada Sahihul Kabir nih ya. Ustaz Ali. Beliau sempat jadi tetangganya Muammar Hadafi ya. Iya kan? Sempat bertetangga kan? Beberapa blok dari apartemennya beliau. Kita lanjutkan, wa hakikatul ma'rifati, dan hakikatnya ma'rifat. Nah ini sekarang sudah ngomong. Dari tadi berulang kali ngomong ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Hiyal jasmul muwafiqu lil haqqi an dalilin. Yang namanya ma'rifat adalah kepastian sesuai dengan yang hak yang timbul dari dalil. Jadi kalau ngomong ma'rifatullah adalah sesuatu yang hak dan berdalil. Ada dasarnya. Ada dasarnya, bukan karangan manusia, bukan hasil kontemplasi atau habis kungkum kalau orang Jawa itu ya, ngerendam di air gitu ya, tahu-tahu keluar dari air dapat wahyu ke Prabon gitu ya, diangkat jadi nabi. Jadi bedanya ma'rifah dengan taklid ini ya Ustaz ya. Ya. Oke. Kemudian wa amma taklidu, dan yang namanya taklid fahuwa i'tiqadu madmun. Adapun taklid adalah meyakini kandungan dengan pendapat orang lain. Ya, kemudian qaulil ghairi wa fi'lihi wa takrihi min ghairi ma'rifatin dalil, ya. Tindakan dan ketetapannya tanpa ia mengetahui dalilnya. Dalam ilmu fikih begitu juga ada, ya kita itu taklid aja, sesuatu yang kita tidak bisa pelajari ya taklid, tapi taklidnya nggak boleh taklid buta. Apa taklid buta? Yang benar pokoknya guru saya, itu taklid buta. Guru orang lain nggak ada yang benar. Yang benar ulama saya, yang benar madhab saya, itu taklid buta. Kalau seandainya kita tidak bisa menjangkau dalil, ya kita bertaklid. Tapi kan kita sekarang medianya sudah bisa belajar. Tadi meskipun tadi ya kitabnya tebel ya, setengah jam keutamaan pengarang, habis itu bismillah, ya begitu ya. Maka kita perlu melakukan transformasi di digitalisasi zaman sekarang ini, itu bagaimana ngajinya tetap kitab kuning tetapi deliverynya zaman now, itu yang perlu kita lakukan ya. Dan kita harus banyak belajar dari Syekh Ali Murtado ini ya enggak? Ya. Masih kuat atau sudah mulai kunang-kunang? Nah, kita ini dulu ya, nazamnya dulu. Ya, abda'u ya. Coba nazamnya dimunculkan ya, biar kita sama-sama dari abda'u bismillah, tapi pelan-pelan ya. Ini di temponya maestoso, jangan demarsia ya. Ya. Wow. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil isani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiri baki bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Alhamdulillah ya, kita sedikit lanjutkan kembali ya pembahasan tentang kitab Aqidatul Awwam, dan masih bait wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifat. Baik para hadirin dan sahabat-sahabat yang ada di YouTube Mahnat Rizki TV khususnya. Jadi
ma'rifat itu mengetahui dengan hak yang berdasarkan dalil. Lawannya ma'rifat namanya taklid. Ya. Kita kenapa ngaji ini biar tidak dalam kuadran taklid terus-menerus. Kita pindah dari taklid kepada ma'rifat. Wa kharaja bidzalika talamidu, dan bukan termasuk taklid bagi siapa? Atalamidu, orang-orang yang belajar, para murid, ba'da ayyursidahumul asyaikhu lil adilah. Jadi kita mulai belajar itu sudah masuk tangga makrifat. Karena sudah mulai membaca dalil-dalil dari akidah itu. Kalau belum belajar masih taklid. Begitu kita mulai melihat satu persatu dalil-dalil akidah itu, kita sudah keluar dari zona atau kuadran apa? Taklid kepada makrifat. Jadi salah satu cara kita untuk keluar dari taklid adalah mengetahui dalilnya. Kemudian, fahum arifuna, dan orang-orang yang sudah mulai belajar sudah boleh digolongkan menjadi orang yang mengenal Allah. Ya, fahum arifuna la muqalliduna wahtilab, dan bukan orang-orang yang taklid lagi. Amin ya. Kita pelan-pelan bukan hanya taklid tapi belajar. Ya. Wahtilafu fi man falada fil ilmil aqaidu ala sitata aqwan. Ya, kalau kita mau lanjutkan, ya, diperdebatkan pada orang yang taklid dalam ilmu akidah itu atas 6 pendapat. Jadi kita sekedar tahu aja, ya, yang penting kita itu jangan menjadi orang yang taklid, apalagi taklid buta. Kalau kita menjadi orang yang taklid, resikonya kita masuk wilayah yang diperselisihkan. Ya, maka beribadah itu paling aman keluar dari hilaf. Keluar dari hilaf itu apa? Jadi orang yang makrifat, yang terus pokoknya saya ikut ustadz aja. Pokoknya kata ustadz itu. Nah, itu bisa timbul karena dia malas belajar, ya. Kalau belajar kan pusing. Ustadznya beda, pusing dia. Pusing. Ya. Begitu ketemu kata dia omongnya begini, kata dia ya itu yang selama ini kan kita kebingungan di kalangan umat itu, karena satu ustadz ngomong A, ustadz satu ngomong B, ustadz satu ngomong C. Kemudian kita ngikut yang mana? Itu taklid namanya. Nah, sekarang dengan ngaji ini kita berusaha keluar dari situ. Sehingga akhirnya mau ustadz A ngomong begitu, mau ustadz B ngomong begitu, mau ustadz ngomong C begitu, hati tetap tenang. Karena kita sudah ma'rifat. Makanya tadi saya mengambil contoh, ya paling gampang itu keluar dari hilaf karena kita tahu ilmunya. Satu aliran pemikiran, pokoknya kalau tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Oke, kita hormati yang berpendapat begini. Kalau kata Imam Syafi'i dan para pengikutnya, tidak semua yang ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu hukumnya seperti hukum syariat, ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, makruh, haram. Bid'ah wajib apa? Mencetak Al-Quran, itu wajib. Kalau Al-Quran masih di pohon korma, di itu gimana? Kan makanya gitu. Itu contoh. Begitu ada orang ngomong, kamu masa hari Rabu malam Kamis kamu jadikan lebaran, itu bid'ah. Nggak apa-apa. Bid'ah dalam artian sesuatu yang baik, kan gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita tidak usah mendengarkan percecokan atau hilaf mengenai orang taklid itu begini. Kita sudah mencukupkan bahwa kalau kita ingin keluar dari hilaf, maka kita menjadi ma'rifat. Ma'rifat itu belajar dalil-dalilnya. Kemudian dalilnya berbeda dengan yang diambil oleh beliau-beliau, ya itu. Saya tutup ya, mencontohkan sebuah amaliyah orang kalau umroh. Ya, ini contoh. Orang kalau umroh ada yang berulang kali tawaf sa'i, ada yang sekali. Ini contoh ya. Jadi sekali ke Mekah, misalkan rombongan bulan apa berangkat ini? Rombongan? Oktober insya Allah. Ya, tanggal 20. Tanggal 20 Oktober. Ya. Begitu sampai ke Mekah, umroh sekali. Ada yang cuma sekali-kalinya. Karena Nabi Muhammad tidak pernah umroh berulang kali. Dalilnya amalan Nabi tidak pernah
berulang kali. Tapi ada yang pokoknya selagi kuat sehari sekali umroh boleh. Pagi umroh, siang umroh, siang umroh. Karena dalilnya ngambil dari sisi berbeda. Jadi kalau yang sekali saja itu amal Nabi, kalau yang ini dari Quran. Kalau orang naik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari tempat minum Zam-Zam ke Bukit Sofa, apa yang dibaca? Yang bisa bacaannya ini umroh gratis. Ya. Ya. Oh, umroh gratis ya, tiketnya beli sendiri, tawaf sa'i nanti. Ya umroh kan gratis ya, tawaf sa'i kan bimbingan gratis. Nggak ada umroh bayar itu. Nggak ada. Umroh tuh gratis, cuma kesananya. Kesananya gitu, kan ya, mana mungkin saya bimbing juga terus beliin tiket kan nanti jadi fitnah. Iya. Ngomong itu meskipun lucu nggak boleh bohong karena sekali bohong tetap bohong. Iya. Lucu yang bohong itu dilaknat oleh Allah kan saya benar. Kalau bisa jawab umroh gratis, tawaf sa'i gratis. Nggak ada setelah tawaf sa'i terus ustadznya mana bayar nggak ada. Yang minta duit itu travelnya karena beliin tiket gitu kan. Bacaannya begini, ini biar kita keluar dari taklid, tapi kita tahu dalilnya kenapa sebagian besar orang Indonesia umrohnya berulang kali. Karena dalilnya bukan hadis lagi, tapi Quran. Inna sofa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan. Ingat. Inna sofa sesungguhnya sofa wal marwa, inna sofa wal marwa sesungguhnya sofa dan marwa adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Sesuatu tempat kalau kita datang ke situ ingat Allah. Di sofa ingat dinar atau ingat Allah? Ingat Allah. Oh, kalau sampai di situ ingat itu pahala, itu harus diruyah. Oh, udah sampai sofa aja masih ngomong berapa gram ya gitu kan. Harus sudah ingat Allah. Sambil Rabbil fir warham wa'fu. Ya. Ingat dinar atau ingat Allah? Baru nanti selesai tawaf, doa, nah itu baru ingat lagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mampukan saya punya yang gambar pintu Ka'bah gitu ya. Itu nanti jangan lagi tawaf sa'i. Waktu tawaf ingat Allah, di multazam ingat dinar enggak apa-apa. Di multazam itu hadirkan ya Allah gitu ya. Apalagi antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu waktunya Rabbana atina fid dunya hasanah gitu ya. Ya Allah mampukan saya beli kapling di desa wisata mana rezeki gitu boleh. Ini saya ngajarin. Saya waktu pembimbing umroh ranking 1. Jadi saya berani kalau bab doa-doa di sana gitu ya. Alhamdulillah. Kita kembali ke sini ya. Ini Waman tatawa tadi. Waman tatawa. Kalau orang datang ke situ untuk haji maupun awi tamaro ya maka dia tawaf maupun sa'i ya. Waman tatawa khairan. Yang wajib dikerjakan, tapi kalau mau tatawu kebaikan. Jadi kalau umroh sekali wajib. Tapi umroh berkali-kali masuk kalimat waman tatawwa khairan. Itu penjelasan waktu saya ngaji tafsir itu. Kira-kira begitu. Jadi hari ini kita diingatkan dengan kata i'lam. Berbeda dengan ihfad, berbeda dengan iqra, berbeda dengan ifham. Kita tidak boleh hanya sekedar membaca, tidak boleh hanya sekedar menghafalkan, tidak boleh hanya memahami. Kita harus mengilmui. Ilmu itu pada sampai tataran hakul yakin. Kan ada ainul yakin, ya? Ilmul yakin. Nah, dikatakan ilmu itu kalau sudah sampai hakul yakin. Kita harus keluar dari kebiasaan ikut-ikutan kepada memang kita mengetahui ilmu, wabil khusus ilmu akidah itu. Mungkin itu. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi kita sudah sama-sama mempelajari, membaca ya beberapa kalimat dari kitab Aqidatul Awam dan syarahnya tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, dan pada intinya adalah kita insya Allah selesai dari pengajian ini keluar dari zona taklid ya. Yang sekarang ini kadang gitu kan ada yang nanya, bolak-balik ditanyain terus persoalan sampai kemarin ketemu Habib Umar, itu lagi yang ditanyain.
Apa yang ditanyain kemarin, musik lagi ya kan? Karena beda-beda ya. A bilang haram, B bilang boleh. Akhirnya nanya ke Ustadz Umar. Nanti ya kalau nggak punya pendirian nih, kemarin kan udah nanya ke Habib Umar, sekarang mau nanya ke yang lain, bingung terus. Kenapa? Karena nggak pakai dalil. Maka kita belajar itu salah satunya untuk menghilangkan syubhat kita. Jadi syubhatnya hilang, ya ilmunya ada sehingga akhirnya ya hati kita tenang. Oh, untuk bab ini saya talaki kitab di sini, nggak berhenti sampai di sini. Setelah ini kalau bisa ya pelan-pelan baca sendiri, ya kan ada artinya itu ya. Nanti kita kasih ya PDF-nya, ya. Jadi nanti PDF-nya kita kopikan. Ini tolong dibuatkan WhatsApp group, ya. WhatsApp group peserta Ikrom, ya. Sudah ada? Oh sudah ada. Kok saya nggak masuk? Saya ditinggal ini ya. Ya, jadi nanti di situ ini para pecinta Ikrom itu. Nah, nanti PDF-nya kita kasih di sana, nanti baca pelan-pelan sendiri. Oh, kemarin ini yang disebut sama. Kalau bisa sebelum Ustadz Rosyidin jelasin udah baca duluan. Ya. Nah, jadi pas ini kapan nih yang kemarin saya baca ini dijelasin di majelis ya. Nah demikian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya. Ya, ini sebenarnya kecepatan 20 menit Ustaz. Masih ada waktu, biasanya kita 19.40. Tanya jawab ya. Kita serahkan kepada ya peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Enggak ada? Cukup? Kalau nggak ada kita lanjutkan aja. Bentar Ustaz. Biar kayaknya ada yang penasaran. ya, kalau bertanya jangan suka mempersulit orang lain ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dino. Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Tadi kan kalau saya juga kebetulan baru tahu tentang apa itu pengertian secara jelas ya, apa itu makrifat ataupun taklid seperti itu. Tapi Ustadz, yang ingin saya tanyakan begini. Terkadang tadi kan seperti yang dibilang kan, orang tuh masih punya keraguan yang udah tanya sama Ustadz ini gitu kan. Terus nah sekarang gimana caranya biar kita tuh lebih paham lagi, biar nggak banyak tanya seperti itu. Karena kalau kita lihat gitu ya, jadi kan kata Panas bilang, ini udah dikasih Ustadz yang ataupun ulama yang paling keren banget gitu, itu masih nanya lagi gitu. Nah ini biarin hati itu tetap jadi tenang, ataupun biarin istilahnya istiqomah, biar nggak nanya lagi tuh, ataupun mantep itu seperti apa Ustaz? Ya. Paham kemudian nyantol, kemudian hati kita tenang. Tenang itu kan bahasa Arabnya sakinah ya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdatu imanan ma'a imanihim. Maka kalau kita kembali kepada rumus, orang itu tenang kalau punya amalan istiqomah. Biasanya orang rajin nanya itu, mohon maaf sedikit amal. Ya. Mohon maaf, ini enggak artinya kalau pertanyaannya eta-eta keneh gitu loh. Iya, enggak? Eta-eta keneh. Ya. Dia ngaji sini tanya ini lagi itu karena apa? Oh, Iya. tahu, dapat jawabannya. Iya ini. kan? Iya. Iya. Karena kalau misalkan ini contoh sederhana, orang Jawa zaman dulu itu nggak ngerti bahasa Arab, tapi begitu dapat amalan dari gurunya langsung diamalkan. Ini contoh. Ya, yang cerita begini banyak itu Gus Yusuf dari pesantren Tegalrejo. Ada orang datang ke gurunya, dia buka toko bangunan. Pak Kiai, bagaimana agar toko saya ini laris? Ya, kamu dzikir aja. Ya, karena kamu sedang memulai sesuatu, bertawasullah dengan asma Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum.
Ini orang Klaten, belum belajar Iqra, ya dengar sekali nggak ada catatan. Setiap habis sholat dia ngomong, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayum, ya. Ya 3 bulan kemudian tokonya lancar, kan apa yakin? Orang yang sekarang itu nanya, udah dikasih Qur'annya, surat An-Nisa ayat 36 ini, tapi habis itu dia nggak diamalkan. Iya, iya. Dia nyimpen lagi, nanti ada pengajian lagi, Ustadz Wahidin nanya lagi, bab itu lagi. Iya, iya. Nanti ketemu mungkin guru kita datengin ke sini, ya kiai siapa gitu, nanya lagi Nah, bab karena itu. nggak pernah beramal. Iya, Itu kan bismillahi nangka sepotong. Baru Ustadz Wahidin itu ya. Iya. Ya. Sama mau itu Ustadz, tadi beliau nyebut An-Nisa. Udah dikasih tahu ayatnya, masih nanya terus. Ya, nikahilah 2, 3, 4, ya kan? Dibahas terus, nanya terus. Itu biasanya orang yang nggak pernah praktek. Iya kan? Jadi yang bahas itu tuh biasanya yang nggak pernah Iya. praktek. Yang praktek diam Yang aja. praktek diem Karena aja. udah pusing. Kenapa dia pusing banget dia? Ya. Gimana nggak pusing? Ngurusin 1 apartemen aja pusing. Dia ngurusin 4 apartemen gitu. Iya. Itu benar jawabannya, Masya Allah. Enggak, Mantap karena ya. gini, saya harus jujur. Kenapa saya selalu pakai surban? Saya diperintahkan guru saya. Selagi saya masih ada, apalagi saya sudah meninggal, jangan pernah kamu ngaji nggak pakai surban. Masya Diperintahkan. Jadi mau saya ketemu siapapun, kalau judulnya ngaji, apalagi baca kitab, saya bagian yang ngaji, saya pakai surban. Saya harus cerita ini terpaksa, karena ini kan komunitas Magnet Rezeki yang bagaimana sesuatu itu menjadi maunah, menjadi keajaiban. Ini keajaiban yang saya terima waktu saya diperintahkan untuk memakai surban. Guru kami datang dari Garut ke Cinere, di rumah teman saya. Saya habis khutbah Jumat, kan pakai surban. Tapi mau ketemu Syekh Kabir gitu ya, beliau yang ngajarin saya wiridan, tenang gitu, maka surban saya itu tak lepas di mobil. Tak lepas di mobil, saya datang ke situ hanya pakai sarung, pakai baju koko, terus peci putih. Parkir mobil saya dengan tempat duduk guru saya itu 200 meter, karena kan rame pada datang. Saya baru masuk begini, seperti Ustadz Nas itu, saya di situ. Rosidin, kenapa surban pakai dilepas segala? Itu. Ambil, pakai baju, pakai samping, bahasa Sunda, pakai samping baju koko, pantasnya surban, ambil. Datang ke situ, Bismillah ikuti saya, baca ini pakai. Sejak saat ini kamu kalau ngaji nggak boleh nggak pakai surban. Begitu. Ya. Ya itu contoh. Nggak nanya dalilnya. Nggak nanya dalilnya, enggak. Besoknya nanya lagi. Kenapa harus pakai sorban? Nah itu ya. Kalau udah praktek nggak nanya sudah. Ya. Kalau ada yang nanya dalilnya ada. Imam Suyuti mengatakan siapa yang memakai sorban khususnya waktu sholat 70 lebih abdol derajatnya daripada yang tidak pakai sorban. Kalau begini gimana Ustaz? Lah ya, sorban itu kemudian istilahnya menjadi minimal 3. Yang saya pakai seperti ini namanya imamah. Kalau di ubet-ubet. Kalau seperti punya Ustadz Nas ini namanya apa? Rida. Rida. Kalau seperti Imam Masjidil Haram namanya kutroh. Kutroh. Ya. Jadi ini ada madhabnya juga, ya. Yang tidak ada saya boleh pinjam, Ustadz, ya. Masya Jadi kalau kita lagi sholat begini itu sunnah. Di sebelah kiri masih sunnah. Dikalungin begini sunnah. Ditaruh di atas tadi kayak Imam Masjidil Haram namanya kutroh. Diikat-ikat kayak saya ini namanya imamah. Ada kalau sebagian kalangan madhab Hanafi ditaruh di tempat itu masih sunnah. Yang tidak sunnah saya suka ngeliat pakai surbannya begini. Ini nggak ada dalilnya. Ya. Kan suka ada itu Pak. Oh iya. Jadi beliau tadi jadi imam 70 lebih abdol dalam kitab Jami'us Shaghirnya Imam Suyuti gitu loh. Jadi kalau dulu saya tidak pakai lama-kelamaan kan nanya. Masa pakai mengamalkan sesuatu hanya perintah guru kan bukan dalil gitu ya. Ternyata ada memakai surban seperti ini. Bahkan ibu-ibu kadang-kadang kalau kondangan ada yang lebih rumit dari surban saya. Enggak, kerudung plus akupunktur. Karena ada jarum pendolnya 20.
rela nggak sholat duhur karena takut kalau dibongkar. Ingat ya, ini guyon saya nggak pakai bohong loh ya. Jadi ibu-ibu ada yang mau nanya nggak? Ya, kan tadi kata Ustaz Nas, saya sudah stres duluan. Paham nggak ya? Orang berkata dijelasin, saya stres dulu yang jelasin. Saya udah mikir gimana dengan bahasa yang paling sederhana gitu kan? Ya sudah, kita gembira saja. Ingat, kembali ke ilmunya ya tadi. Apa bedanya i'lam, iqra, ihfad, ya isma. Pokoknya kalau yang namanya i'lam itu benar-benar paham, bukan sekedar paham nggak tadi yang Ustadz omongin? Paham, paham ngomongnya paham tapi nggak sama sekali. Iya. Kemudian tadi apa bedanya ma'rifat dengan taklid? Ma'rifat itu Paham dalilnya. Kalau itu ikut-ikutan. Ada yang nanya? Cukup kayaknya ya. Pada takut Ustadz nanya ini. Karena dia bilang kalau banyak nanya ini berarti nggak praktek. Enggak, tapi kita harus kembali kalau lagi takut, ada hadis Nabi ya. Ya. As-su'al nisful ilmu. Bertanya itu setengah dari ilmu. Tapi nanya yang belum pernah ditanyain. Ya makanya kayak yang eta-eta kene. Nah, ini berarti nggak praktek. Iya. Itu aja yang ditanya. Nah, ini berarti siapa yang mau bertanya? Setengah ilmu dapat setengah ilmu. Ya. Cukup? Ya, enggak, sebelum lupa kita ingat-ingat zaman apa namanya ngaji waktu pandemi yang waktu malam Jumat. Kan kita sudah membahas 1/4 kitab tuh Syarah hadis Jibril. Ya. Ya. Yang nanya yang live mungkin? Iya. Terus dijawab. Baik, ya. Saya bertanya kepada yang hadir di sini. Ini menyangkut apa namanya fikih, ya. Nanti kan kita kalau sudah mulai santai ngaji akidahnya, join sama fikih. Ya, saya bertanya sekarang yang di sini. Syarat wajib sholat ada berapa? Syarat wajib sholat. Seseorang itu kalau memenuhi syarat ini maka wajib sholat. 1, Islam. 2, balik. 3, akalnya sehat. Nah, 3 hal ini yang disebut mukalaf. Siapa orang mukalaf itu? Orang Islam yang sudah balik, yang akalnya sehat. Maka siapapun boleh nggak sholat. Jadi gila saja, maka nggak sholat. Gitu loh. Ya. Itu contoh. Jadi mukalaf itu apa? Orang yang Islam sudah balik, akalnya sehat. Ya. Saya ingin ngetes semua yang di ruangan ini, ya. Semuanya mukalaf atau tidak. Kalau dikasih dinar, ya, yang 1 dinar atau milih yang setengah dinar? 1 apa setengah? Akalnya sehat, wajib sholat semua. Wajib sholat sudah. Alhamdulillah. Ya, kan? Ini ada pertanyaan Ustaz. Siap. Terakhir ya ini. Ya. Oh ya, untuk teman-teman yang ada di YouTube ya, insya Allah nanti grup WhatsApp Ikram itu saya akan berikan di Telegram, nggak apa-apa ya? Oh, tapi nanti kebanyakan ya. Ya, ini banyak yang mau masuk grup. Coba kasih linknya di ini di komentar. Dia mungkin disematkan ke atas gitu ya. Ya, jadi, nah ini pertanyaannya Ustadz. Bagaimana cara menanggapi orang yang taklid buta? Pendapat gurunya berbeda dengan ya, kemudian apa sebaiknya kita lakukan? Apakah diam karena masih awam atau baiknya bagaimana agar mereka mengerti maksud kita? Ya. Kalau bicara umum tidak bicara agama, maksudnya bicara ilmu pengetahuan secara umum, kata almarhum Pak Presiden kita yang nomor berapa? Pak Karno, Pak Harto, ya, Pak Habibie. Beliau berdebat dengan 10 profesor lebih berani daripada berdebat dengan 1 orang bodoh. Oh iya. Karena profesor itu kalau dikasih dalil menerima. Kalau orang bodoh dikasih Quran, dikasih hadis, ya gitu. Jadi bagaimana ketemu orang yang taklid? Ya jangan buang-buang umur. Namanya juga dia gitu.
bacaannya, pikniknya baru sampai ke Maribaya gitu loh. Menurut dia hiburan yang paling enak itu naik sepeda di atas itu atau jadi Aladin. Jadi ada karpet terbang itu kan. Belum pernah saya. Ya, memang itu biasanya ibu-ibu majelis taklim. Kan gitu. Sedangkan Ustadz sudah pernah naik kabel kar di bursa gitu loh. Nah, orang yang taklid buta itu ibarat baru ke Maribaya, belum pernah ke bursa, belum pernah ke Swiss, belum pernah ke Taif gitu kan. Enggak. Pokoknya yang paling benar itu kalau ingin foto bagus itu naik sepeda di Maribaya. Dia ngomong Maribaya mulu karena pikniknya belum jauh gitu aja. Pikniknya belum jauh. Nah kalau punya duit traktir dia piknik baru nanti terbuka wawasannya. Kalau enggak ya jangan pernah. Ya. Saya kalau ketemu orang yang sebut ya ini Ustadz ahli bid'ah ya sudah orang udah dicap bid'ah. Zaman Nabi nggak ada orang kayak ente kan gitu ya kan? Kalau ngomong gitu tapi kan nggak perlu begitu ya, kita kan banyak datang ke komunitas gitu, begitu kita datang mau ngaji itu semuanya nggak welcome ya nggak apa-apa, kata orang Jawa Jogja ora patean gitu kan gitu. Jadi kalau ketemu orang yang ngeyel, tadi orang taklid buta itu terlanjur ngeyel gini itu, ya sudah, ya. Yang penting jangan niat memutuskan silaturahim. Toh mangkola la ilaha illallah dahul jannah. Kalau sama-sama la ilaha illallah itu masuk surga, ya. Jangan sampai kemudian kamu nggak masuk surga. Nanti di akhirat ketemu kan bingung gitu. Kamu nggak masuk surga? Iya surga itu yang punya kuncinya Allah Taala gitu. Iya. Ini saya mau cari dalilnya Ustadz yang Ya. Jadi ketika bertemu dengan orang yang jahil ya qalu salama. Ya, jadi kalau kita ketemu sama orang yang ya sebenarnya bukan jahil ya. Cuma dia kekeh dengan pendapatnya, ya sudahlah salama ya. Artinya wa ibadur rahmanil alladzina yamsuna ala ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Yang penting jangan mencaci, termasuk ngomong kamu kurang piknik, jangan ngomong ya. Dalam hati. Dalam hati aja. Jangan kemudian pas kamu dasar kurang. Ngajinya apa coba ngajinya apa? Iya. Meskipun ya ini saya harus buka-bukaan di sini. Saya kalau ngaji kemana-mana, meskipun saya nggak terlalu lancar membaca kitab kuning, saya bawa kitab kuning yang tebel-tebel. Iya. Kalau ada orang yang ribut, ini saya belajar dari kecil aja nggak paham-paham. Kata ente katanya nggak ada dalilnya. Ini dalilnya bait ini, sohifah ini, tolong kamu baca. Manasik haji sama beliau, bawa kitab tebel-tebel gitu. Kalau ada yang ribut, udah. Kamu kan pinter, paham, katanya Imam Syafi'i, apa muridnya Imam Syafi'i salah. Menerjemahkan ini baca. Saya nggak bisa, ya sudah. Salama. Terakhir ya, jadi waktu itu saya punya pengalaman waktu haji itu. Jadi kita punya ada 4 bus. Nah 1 bus ini ya itu selalu mendebat berdebat sama ustadznya, pembimbingnya. Sampai pembimbingnya itu ya udah ini kita baca sendiri. Gitu ya. Saya udah nggak mau bimbing kalian lagi sampai begitu. Dan itu benar ya. Setiap berangkat itu busnya selalu ada persoalan. Ya mesinnya mati, akhirnya mereka harus jalan dari apartemen ke Mina, gitu kan. Terus baliknya si busnya itu nggak bisa masuk karena ditutup sama polisi, gitu. Terus kemudian oke, kita ganti deh, jangan bus 4, kita mau bus 1, gitu kan. Ya, karena si bus 4 itu supirnya dari Irak. Yang ini supirnya bagus gitu. Ternyata pas dia ganti ke supir yang satu, supir yang pertama ketiduran. Masya Allah, benar ya. Jadi kita kalau kebanyakan ya kasratus soal ya. Ya, kasratus soal yang bolak-balik terus kemudian berdebat, apalagi dalam perjalanan ibadah haji. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan berkata-kata kotor, keji, menyakiti orang lain, dan juga berdebat di dalam perjalanan ibadah haji. Dan itu saya menyaksikan sendiri ya. Jadi kadang-kadang ya sudah kita apa yang ada, ilmu sedikit kita praktekkan ya. Untuk apa ilmu? Dipraktek. Nah, alhamdulillah, terima kasih Ustadz, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berkahnya untuk kita semuanya. Dan kita sama-sama akhiri. Ada kalimat terakhir Ustadz atau mungkin? Ya.
Cukup ya Ustadz ya. Kalimat terakhir. Ya. Panjang nanti Ya. ini. Enggak, saya cuman satu ya. Jadi kalau kita ingin punya hati seluas samudra, ya tidak bisa tidak kecuali kita belajar. Karena dengan belajar itu kita tahu minimal madhab ada 4, pemikiran gitu. Kalau enggak bisa. Ya. Mendingan. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita sama-sama akhiri dengan membaca suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.